Assalamualaikum, hai Mams, hai semua. Jumpa lagi di channel YouTube Dunia IRT 17. Di video kali ini aku akan berbagi resep puding Madonna Cake. Dan juga sambil beres-beres rumah nanti, aku mau sharing ya cara aku mengatur keuangan rumah tangga agar stabil dan juga insya Allah terbebas dari namanya berhutang. Simak terus video ini sampai selesai. Terima kasih. Untuk membuat puding Madonna Cake ini dibutuhkan 3 tahap. Tahap yang pertama ini membuat puding merah. Untuk takaran bahan semua sudah ada di layar video dan description box. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu membuat vanilla cake. Yang pertama ini aku siapkan wadah, kemudian masukkan telur, gula pasir, dan SP. Semua bahan ini kita mixer ya sampai putih kental dan berjejak selama 7 menit ya, dengan kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi. Kemudian masukkan tepung terigu, dan untuk tepungnya wajib diayak agar tidak ada tepung yang bergerindil. Lalu masukkan juga vanila dan baking powder. Ini kita mixer kembali dengan kecepatan rendah sebentar saja. Untuk menghindari tepung yang berterbangan, ini kita aduk manual dulu, baru nanti bisa dinyalakan mixernya. Selanjutnya, ini setelah tercampur rata ya, kita masukkan margarin cair dan 2 tetes pewarna kuning tua agar nanti hasil cake-nya itu lebih terang warnanya. Nah, setelah semua bahan tercampur, lalu matikan mixernya, kemudian kita aduk kembali dengan spatula seperti ini. Selanjutnya, bisa kita pindahkan ke dalam loyang segi 4 yang sudah diberi alas kertas roti. Untuk loyangnya ini, aku pakai 18 x 18 cm dan tingginya 7 cm. Jangan lupa ya untuk dihentak-hentak dulu loyangnya agar tidak ada udara yang terperangkap. Kemudian kukus selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit, loyang bisa diangkat, kemudian dinginkan di suhu ruang. Selanjutnya balik lagi ke puding merah. Setelah kaku dan mengeras ya, pudingnya bisa kita potong kotak-kotak. Langkah berikutnya ya Mams, ini kita buat puding busanya. Siapkan panci, lalu masukkan agar-agar, gula pasir, dan air. Masak sampai mendidih sambil terus diaduk. Nah, ini dimasaknya menggunakan api kecil saja ya Mams. Bisa ditambahkan sedikit garam, kemudian aduk kembali. Nah, sambil menunggu agar-agarnya mendidih, lalu kita buat puding busa dari putih telur. Ini yang pertama kita siapkan wadah, kemudian masukkan 2 putih telur dan 1 sendok teh vanili. Mixer sampai putih mengembang atau sopik dengan kecepatan bertahap ya Mams, dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi. Nah, setelah berbusa putih mengembang, kemudian masukkan agar-agar putih dalam keadaan panas-panas. Nah, ini tujuannya agar putih telurnya itu menjadi matang ya, Mams. Ini sambil terus kita mixer kurang lebih selama 2 menit. Lalu masukkan potongan agar-agar merah, kemudian aduk kembali. Nah, langkah selanjutnya kita siapkan loyang yang berisi vanilla cake, kemudian tuang putih telur dan ratakan. Biarkan di suhu ruang sampai agar busa ini padat. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke sisa agar merah yang tadi di awal sudah kita buat ya, Mams. Ini kemudian kita panaskan supaya agar ini mencair. Setelah agar merahnya mencair, kemudian dinginkan di suhu ruang seperti ini, lalu tuang secara perlahan-lahan di atas agar busa putih telur. Nah, ratakan ya Mams dan biarkan hingga padat. Nah, ini dia ya Mams, puding Madonna Cake. Rasanya tuh enak, manis, dan ada sensasi crunch-crunchnya gitu dari busa putih telur ini. Selamat mencoba ya Mams. Setelah selesai membuat puding Madonna Cake, sekarang waktunya aku mau beres-beres rumah sambil sharing-sharing ya Mam, ini mengenai cara aku mengatur keuangan rumah tangga agar tidak boros.
Karena pengelolaan keuangan yang efektif dapat membantu kita bisa terhindar dari hutang, hidup sesuai kemampuan, dan pastinya pondasi ekonomi atau keuangan yang kuat. Nah, dengan mengetahui cara pengelolaan keuangan rumah tangga, kita akan merasa aman secara finansial. Nah, siapa sih yang tidak ingin hidup sejahtera dan aman secara finansial? Apalagi jika kita sudah punya anak, tentunya kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita kelak ya, Mams. Biasanya ya, begitu waktu gajian tiba nih, yang pertama aku lakukan pastinya adalah membagi uang-uang tersebut ke dalam beberapa amplop sesuai dengan kebutuhan tiap bulannya. Mulai dari belanja bulanan, susu, kebutuhan anak, sekolah ya, transportasi, dana darurat, dana sosial, uang lingkungan, dan masih banyak lagi. Nah, ini wajib banget ya, dibuat seperti ini agar uang itu bisa kita kendalikan. Makanya aku selalu setiap akhir bulan itu wajib dicatat kebutuhan apa saja yang sudah habis dan begitu gajian tiba ya, kita itu sudah tahu pos-posnya dan uang itu akan dibelanjakan kemana. Yang berikutnya, prioritaskan menabung dan investasi saat gajian. Menabung ya, tidak harus dari ratusan ribu atau jutaan. Bisa juga dari 10.000, 20.000, atau 30.000, bahkan 2.000 pun juga sudah bisa menabung. Harus menjadi kebiasaan menabung itu disisihkannya di awal bulan, bukan di akhir bulan ya, Mams. Karena menurut aku ya, dengan rutin menabung, kita akan ada uang yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan mendadak yang sifatnya penting, misalnya untuk kebutuhan sekolah anak-anak jangka panjang atau kita ada keinginan membeli sesuatu yang nominalnya cukup besar seperti kendaraan. Nah, itu bisa kita siasati dengan cara menabung ya, Mams, agar kita terhindar dari namanya berhutang, apalagi sekarang itu sangat mudah sekali ya, untuk berhutang. Aplikasi pinjaman online yang di mana-mana hanya dengan foto KTP saja sebagai persyaratan. Nah, sebisa mungkin ini kita hindari dan jangan sampai tergiur agar kita bisa hidup tenang tanpa hutang. Kemudian, ini tips yang ketiga ya, catat dan analisis keuangan secara teratur setiap bulannya. Di video budgeting yang aku tonton selama ini ya, di sini teman-teman sudah bisa menerapkan mulai dari cara pencatatan yang baik dan teratur, serta ada analisis setiap bulan atau setiap minggunya, uang-uang tersebut dikeluarkan kemana saja. Pastikan kita juga harus disiplin dalam mencatat uang yang masuk dan uang yang keluar. Yang keempat, rencanakan menu makanan setiap minggunya. Nah, tentunya agar lebih hemat lagi, kalau aku ya belanja mingguannya itu ke pasar tradisional, membeli kebutuhan sayuran dan protein. Sejauh ini sudah bisa diterapkan food preparation mingguan agar hemat dari segi makanan ya. Hemat di sini bukan berarti pelit atau irit ya, Tetap kebutuhan makanan itu harus bergizi dan berkualitas baik. Hemat di sini kalau kita belanja sekaligus untuk 1 minggu, pastinya kita itu tidak harus bolak-balik ke tukang sayur. Belum lagi kalau kita naik kendaraan pastinya ada bensin dan boros tenaga juga. Untuk harganya pastinya bisa lebih murah kalau kita belanjanya itu sekaligus. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting ya, saat berbelanja itu, baik belanja mingguan atau bulanan, jangan malu untuk selalu bandingkan harga dan cari barang-barang mana saja yang sedang promo sebelum kita berbelanja. Apalagi saat kita berbelanja online, pastikan gratis ongkir dan sedang promo. Biasanya di awal bulan atau tanggal kembar selalu banyak promonya ya, Mams. Dan alhamdulillah demikian sharing dari aku ya, sedikit tentang bagaimana cara mengatur keuangan rumah tangga yang efektif, hemat, dan anti berhutang juga. Semoga bisa diambil manfaatnya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak yang sudah klik channel ini dan nonton video aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.